Sementara itu pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Etik diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Mana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu harta kekayaan juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Ya pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, Subdit Resmot Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perusakan mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang viral di media sosial. Ya inilah pelaku berinisial GV yang berhasil ditangkap tanpa perlawanan di SPBU kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta. Pelaku terekam video telah melakukan penghadangan kendaraan dan pengrusakan hingga dijerat pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, sebelumnya pemirsa, viral di media sosial, pelaku kesal, marah karena emosi sesaat di jalan raya dengan alasan tak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku melakukan tindakan anarkis, menghancurkan spion serta menekuk wiper mobil korban hingga mobil rusak dengan kerugian 50 juta rupiah. Ya, 3 pekerja ditemukan tewas dalam gorong-gorong di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat kekurangan oksigen.
Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi jasad 3 pekerja yang tewas di dalam gorong-gorong atau saluran air di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Menggunakan katrol, satu persatu jasad dievakuasi petugas. Menurut laporan petugas, para pekerja tewas saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Dugaan sementara, para korban alami kekurangan oksigen. Informasi dari lokasi itu sedang ada pekerjaan pump, Pak. Di dalam? Iya, di dalam, Pak. Dengan ketinggian berapa, Pak? Untuk ketinggian kurang lebih 7 meter 30. 7 meter? Kurang lebih 7 meter setengah. Tadi pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia semua ya, Pak? Untuk semuanya kondisi korban sudah meninggal semua. Informasi jelas penyebab korban meninggal kemungkinan kekurangan oksigen, Pak. Ini baru dugaan-dugaan aja, Pak. Ketika jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Di arah jembatan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api mengepul di bawah jembatan Kali Cengkareng Drain, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik karena api terus membesar, bahkan mengganggu pengguna jalan. Api diduga berasal dari kabel internet dan menyambar kabel listrik. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Pipa. Udah ada apinya nih, nggak ada nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kobaran api bisa dipadamkan setelah satu mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kabel yang terbakar langsung diperbaiki oleh petugas internet. Dari Jakarta, Biftaul Gani melaporkan. Kobaran api membakar tumpukan sampah setinggi 1 meter di area pemakaman TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat warga yang tinggal di sekitar TPU khawatir. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di tempat sampah, kirain kan di sini, katanya di situ. Tadi sore sih kayaknya ada anak-anak nongkrong. Kayaknya buang puntung rokok atau puntung nggak tahu dah. Bakar apa, Ibu? Sampah. Oh, sampah. Jadi ada kayak bekas merokok, puntung rokok ditinggal, tahu api gede aja udah. Kebakaran baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.